Dovizioso dan Ducati berpisah di akhir MotoGP 2020. Tim Ducati resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama antara pihaknya dengan Andrea Dovizioso untuk MotoGP 2021. Pembalap berpaspor Italia itu memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan Ducati yang akan berakhir pada musim 2020 ini. Sebelumnya, manajer Dovizioso, yakni Simon Battistella, telah membuat pernyataan tentang kepergian Dovizioso. Kini, Direktur Olahraga Ducati, yakni Paolo Ciabatti, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak menemui titik temu untuk melanjutkan kerjasama. Kami bertemu Simon pagi ini di sini di Red Bull Ring dan menyadari bahwa sayangnya tidak ada syarat untuk melanjutkan hubungan kami dengan Dovi setelah kontrak saat ini berakhir, kata Ciabatti. Kini, dengan adanya kontrak yang tersisa, Ciabatti mengatakan akan memaksimalkan potensi Dovizioso di MotoGP 2020. Ia berharap pembalap berpaspor Italia itu bisa mencetak prestasi besar di MotoGP musim ini. Ducati dan Andrea sekarang akan berkonsentrasi penuh pada sisa musim 2020, mulai dari GP Austria besok dengan tujuan bersama untuk menambah lebih banyak kemenangan dengan 13 kemenangan yang telah diraih bersama dan berjuang untuk gelar hingga akhir kejuaraan, kata Paolo Ciabatti. Sebelumnya, Battistella telah mengumumkan keputusan Dovizioso beberapa jam sebelum pemberitaan resmi dari Ducati. Ia menyatakan bahwa Dovizioso tidak memiliki niat untuk melanjutkan kerjasama dengan Ducati hingga tahun-tahun mendatang. Kami telah mengkomunikasikan hari ini kepada Ducati bahwa Andrea tidak berniat melanjutkan untuk tahun-tahun mendatang, kata Battistella. Keputusan ini disinyalir tidak lepas dari tuntutan gaji yang diinginkan Dovizioso terhadap Ducati. Alih-alih meminta gaji yang lebih tinggi, sayangnya pihak Ducati enggan mewujudkan tuntutan Ducati untuk memberikan harga tersebut. Namun begitu, Battistella membantah bahwa keuangan menjadi masalah utama. Ia mengatakan bahwa manajemen Ducati sejauh ini belum memberikan proposal atau negosiasi apapun kepada Ducati untuk musim 2021. Dalam praktiknya, kami tidak pernah berbicara tentang pembagian ekonomi. Hingga sejauh ini, belum ada proposal dan negosiasi untuk 2021, tutup Battistella. Sementara itu, mengenai kemana Dovizioso akan melangkah masih menjadi pertanyaan. Kini, jika berkaca pada posisi tim pabrikan, hanya ada Aprilia yang menyisakan tempat untuk Dovizioso di MotoGP 2021. Bos Honda ragukan Marquez comeback pada MotoGP San Marino 2020. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, diragukan untuk comeback pada seri ke-6 MotoGP San Marino 2020. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, tidak yakin sang pembalap akan mengaspal di sirkuit Misano World Marco Simoncelli. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez terpaksa absen pada seri keempat dan kelima MotoGP Austria serta Syria 2020 di sirkuit Red Bull Ring akibat cedera. Pria berusia 27 tahun itu mengalami cedera patah tulang humerus di lengan kanan usai terhantam ban motor saat terjatuh di MotoGP Spanyol 2020. Juara dunia MotoGP 2019 itu sempat kembali pada seri kedua MotoGP Andalusia 2020, namun setelah mengitari sirkuit dalam beberapa putaran, ia merasakan kebas pada tangan kanannya sehingga memutuskan mundur dari pekan balapan. Sayangnya, pemulihan tidak berjalan dengan lancar. Marc Marquez harus menjalani operasi kedua pada awal Agustus karena plat titanium yang ada di lengannya patah. Insiden tersebut terjadi karena hal yang sepele, yakni karena Marquez membuka jendela rumah. Usai menjalani operasi kedua, Marc Marquez disarankan untuk fokus memulihkan cedera. Alih-alih menargetkan kembali di seri tertentu, Alberto Puig mengaku pihaknya tidak yakin The Baby Alien akan kembali di Misano karena Repsol Honda tidak menetapkan tanggal pastinya. Dia sedang memulihkan diri di rumah dengan tenang tanpa menetapkan tenggat waktu. Saya tidak tahu apakah dia akan kembali di Misano. Kami tidak punya tanggal pasti di kepala, kata Alberto Puig. Pria asal Spanyol itu menambahkan, sang pembalap harus memulihkan diri tanpa diburu-buru. Repsol Honda juga tidak masalah andai Marc Marquez absen lebih lama lagi. Dalam dunia balap, memang selalu ada momen negatif yang harus ditelan begitu saja. Ketika Anda membalap untuk waktu yang lama, Anda tahu situasi seperti ini akan muncul,
Kehidupan dalam dunia olahraga memang ada naik dan turun. Kami sudah mengalami banyak momen di atas, jadi ketika ada momen negatif, semua harus diterima dengan lapang dada, kata Alberto Puig. Andai dihitung dari operasi kedua pada awal Agustus lalu, maka 2 seri di Misano adalah target realistis bagi Marc Marquez untuk kembali. Sebab seri ke-6 dan ke-7 itu akan berlangsung sekitar 30 hari lagi. Waktu sebulan diyakini cukup untuk memulihkan diri untuk Marquez. Jika memang belum pulih hingga Misano, maka Marc Marquez mau tidak mau harus melupakan gelar juara dunia MotoGP 2020. Ada baiknya pria asal Cervera itu fokus memulihkan tubuh guna kembali bersaing pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Rossi yakin masih mempunyai peluang juara dunia MotoGP 2020. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi, meyakini persaingan gelar juara dunia untuk MotoGP 2020 masih terbuka lebar. Sebab hasil yang diraih seorang pembalap dalam sebuah seri ditentukan banyak hal, salah satunya ban dan bisa terus berubah-ubah. Kejuaraan dunia MotoGP 2020 memang baru menyelesaikan 3 seri saja. Masih tersisa 11 seri lagi hingga bulan November mendatang. Walau jumlah seri dikurangi dari 21 menjadi 14 akibat pandemi virus corona, sang juara dunia kelak tetap pantas menyandang titel juara. Hingga memasuki seri keempat di sirkuit Red Bull Ring Austria, Fabio Quartararo masih memimpin klasemen dengan 59 poin. Mengingat masih ada 275 poin tersisa, maka segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk Marc Marquez yang tengah absen akibat cedera. Menurut Valentino Rossi, absennya Marc Marquez serta kurang moncernya Andrea Dovizioso pada MotoGP 2020 membuat peluang juara masih begitu terbuka. Apalagi persaingan kali ini cukup ketat karena 15 pembalap peraih poin dalam lomba sama-sama kuat. Kejuaraan dunia masih begitu terbuka untuk siapa saja. Bukan hanya karena Dovi sedang bermasalah dan Marquez cedera, semua hasil sangat tergantung pada ban. Di atas itu semua, pembalap 10 bahkan 15 besar sangat dekat persaingannya. Sebuah pekan balapan bisa berubah drastis dari pagi ke siang. Terkadang Anda tidak bisa langsung lolos ke babak 2 kualifikasi, tetapi pada akhirnya bisa menang. Seperti Brad Binder di Brno. Itu artinya segala peluang terbuka lebar akan sangat mengasihkan untuk ditonton, kata Valentino Rossi. Rossi sendiri saat ini tengah berada di posisi ke-7 klasemen dengan 27 poin. Defisit 32 angka dengan Fabio Quartararo masih memungkinkan untuk dikejar, dengan syarat dirinya bisa tampil konsisten serta meraih kemenangan. Soal kemenangan, Rossi sudah tidak pernah naik podium teratas sejak MotoGP Belanda 2017. Namun, pembalap bernomor 46 itu sudah berhasil mengakhiri paceklik naik podium dengan finish ketiga di MotoGP Andalusia 2020. Jelang seri keempat di MotoGP Austria 2020, Valentino Rossi berpeluang mencatatkan sebuah rekor, yakni menggenapkan raihan podium menjadi 200 kali sepanjang karir. Peluang tersebut sirna setelah hanya finish kelima di MotoGP Republik Ceko 2020 pekan lalu. Sayangnya, Valentino Rossi tidak mempunyai rekor bagus setiap pengaspal di Austria. Posisi finish tertinggi yang diraihnya hanya di posisi keempat yang dicapai pada 2016 dan 2019. Karena itu, Vale bertekad menghapus paceklik podium di Austria kali ini. Vinales raih pole position. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, menjadi pembalap tercepat pada babak kualifikasi MotoGP Austria 2020. Hasil impresif dicatatkan Maverick Vinales pada kualifikasi MotoGP Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring. Maverick Vinales mencatatkan waktu lap 1 menit 23.450 detik di Red Bull Ring, sirkuit yang di atas kertas tidak menguntungkan bagi Yamaha. Posisi kedua dihuni oleh penunggang motor Ducati Jack Miller, Fabio Quartararo, melengkapi baris terdepan dengan menempati posisi ketiga. Pembalap Avintia Racing, Johan Zarco, menguasai jalannya kualifikasi pertama.
Dia sudah memimpin sejak awal balapan dengan waktu lap 1 menit 24.704 detik. Zarco ditempel ketat pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, pada posisi kedua dan Iker Lecuona pada posisi ketiga. Brad Binder dan Danilo Petrucci silih berganti menggeser Rossi untuk mendekati catatan waktu Johann Zarco. Zarco bisa menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 23.865 detik saat kualifikasi pertama MotoGP Austria berlangsung. Valentino Rossi yang sempat melorot posisinya kembali merangsek ke posisi kedua mengikuti Zarco. Namun, Zarco tetap tak tergoyahkan sebagai pembalap tercepat. Hasil tersebut cukup membawa Zarco dan Rossi berlanjut ke kualifikasi kedua. Sementara Petrucci harus gigit jari setelah posisinya tergusur Rossi di detik-detik akhir kualifikasi pertama. Petrucci meluapkan kekesalannya kepada Alex Espargaro yang dianggap menghalanginya. Perebutan posisi start berlanjut ke kualifikasi kedua. Maverick Vinales tampil kuat sejak awal. Dia menjadi pembalap pertama yang menembus waktu lap 1 menit 23 detik. Posisi Vinales diikuti oleh Fabio Quartararo dan Joan Mir pada posisi kedua dan ketiga. Kualifikasi MotoGP Austria 2020 berlangsung lebih sengit pada 2 menit terakhir. Franco Morbidelli sukses menyalip catatan waktu Joan Mir dan merangsek ke peringkat ketiga. Seperti tak mau kalah, Andrea Dovizioso turut membuat kejutan dengan menggeser Maverick Vinales sebagai pembalap tercepat. Namun, kejutan itu tak bertahan lama. Vinales kembali meraih posisi terdepan setelah mencatatkan waktu 1 menit 23.450 detik. Dovizioso bahkan kembali melorot ke posisi keempat setelah Quartararo dan Pol Espargaro ikut menikungnya. Beruntung, bagi pembalap berusia 30 tahun itu, ia masih bisa merangsek ke peringkat ketiga menggeser Espargaro. Namun, Dovizioso kembali turun ke posisi keempat setelah Jack Miller mampu merangsek ke posisi kedua, menggantikan Quartararo dan memastikan tempat di belakang Vinales. Berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP Austria 2020. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.